Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, sekarang mari akan tarik kartu tarot lagi untuk melihat orang-orang seperti apa sih yang bisa kamu tarik dalam hidupnya kamu. Tipe seperti apa, pola tingkah laku seperti apa, atau modelan seperti apa ya. Mereka-mereka yang hadir dalam hidupnya kamu. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang kekasih potensial, tetapi bercerita tentang general ya, sahabat kah, atau rekan kerja kah, nah kayak gitu ya, siapa aja deh gitu. Nah, nanti kita akan tarik beberapa kartu yang menunjukkan tentang kamu dan beberapa kartu yang menunjukkan tentang mereka-mereka ini. Kenapa ditarik kartu tentang kamu gitu kan? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu seturut dengan vibrasinya kita, gitu ya, seturut dengan pencitraan dirinya kita, gitu. Oke, baik. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan kembali ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja ya. Nah, beberapa di antara kalian nanti akan mendengar mungkin masih sebahagian citra dirinya kamu, tapi didengarkan aja dulu, mana tahu ini akan mewujud menjadi dirimu di suatu saat mendatang, karena pembacaannya Mari ini energinya timeless ya, dan kita hidup itu kan spiritualnya kita, kesadaran dirinya kita itu kan progresif. Nah kita jadi didengarkan aja, nggak usah dulu pakai acara dibantah-bantah ya. Lagian apa yang Mari baca di sini tuh hal-hal positif yang syukur-syukur nanti bisa memotivasi dirimu. Oke ya cintaku ya. Baik, langsung aja kita lihat, kita tarik energi dari dirimu. Oke, siapa kamu? Baik, kamu punya strong energi di sini. Ada 2 king di sana ya. Ada 2 king yang nunjukin energi maskulin. Jadi kamu nih maskulin banget. Walaupun kamu sekarang bertubuh wanita, namun di dalam dirinya kamu, gitu ya, vibrasi-vibrasinya kamu itu lebih kayak nunjukin kalau kamu tuh maskulin. Ini nggak mesti kamu tuh akan penampilannya tuh tomboy, enggak, karena kamu di sini juga ada nanti nunjukin tentang casingnya kamu, packagingnya kamu. Kamu bisa aja berbody seksi, cantik, rambut panjang, kuku atau jari-jari lentik gitu ya. Tapi semangatnya kamu itu tidak kalah-kalah dari semangatnya kaum pria. Nah gitu. Oke, kamu orangnya pemikir. Kamu orangnya pemikir yang dalam. Berpikir panjang. Nah gitu. Nah, orang itu akan segen banget sama kamu karena karismanya kamu itu kuat banget. Jadi ibaratnya gini, orang tuh nggak akan berani sembarang-sembarangan sama kamu. Kamu akan dengan mudah membentengi dirinya kamu. Misalnya ada orang yang macam-macam sama kamu ya, kamu tuh kayak berani untuk menentang mereka. Misalnya ada yang berbuat zolim sama kamu, di situ kamu tuh nggak akan tinggal diam. Kamu akan membela dirimu habis-habisan di sini, gitu ya. Dan kamu itu kayak spontan, kamu orangnya reaktif juga. Jadi kamu tajam pemikirannya, nggak butuh lama waktu ya. Kamu bisa kayak nunjukin apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu ucapkan. Nah kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu tuh mau balas dendam sama seseorang ya, ibaratnya apa, contohnya aja ya, kamu tuh nggak butuh waktu lama, kamu nggak poin-poin gitu ya, secepat mungkin kamu akan ngebalas apa yang mereka lakukan. Ini bukan hanya persoalan dendam aja, tapi juga di situ kebaikan-kebaikan. Nah gitu. Jadi ibaratnya di sini kamu tuh orangnya kayak nggak mau tuh hutang budi sama orang gitu ya. Iya, kamu menghargai pemberian-pemberian orang terhadap kamu. Kamu menghargai di situ. Makanya kamu tuh kayak yang cepet banget ingin ngembaliin apa sih yang mereka kasih sama kamu. Nah gitu. Kamu orang pandai banget
respect terhadap dirinya kamu. Kamu tuh hormat terhadap dirinya kamu, gitu. Kamu menghargai dirinya kamu. Kamu tuh nggak mau berpenampilan atau bertingkah laku tuh yang sembarangan-sembarangan. Kamu menata dirinya kamu, gitu ya. Kamu mengatur body language-nya kamu, gitu. Tata bahasanya kamu, gitu. Penampilannya kamu. Karena kamu ini orangnya kalau mari lihat memang peduli banget ya dengan citra dirinya kamu di hadapan orang banyak. Bukannya kamu di sini bertopeng sok-sokan, enggak, gitu ya. Tapi ya memang kamu ingin yang terbaik dalam hidupnya kamu, makanya kamu mengajari dirimu, kamu berperilaku sesuai dengan hal-hal yang kamu inginkan. Nah kayak gitu ya. Bagaimana mungkin kamu tuh misalnya pengen dihargain orang tapi kamu cengengesan gitu ya, petakilan, ganjenan, ya nggak mungkin ya kan. Tentu kamu akan tunjukkanlah di hadapan orang-orang bahwa ini loh aku dengan versi terbaikku. Dan kamu itu tadi, men-challenge dirinya kamu selalu dan selalu mau jadi yang terbaik. Kamu gini ya, kamu mungkin orangnya tuh ngelihat orang lain. Maksudnya mencontoh orang lain, tetapi kamu mencontoh orang lain ini itu sebagai bahan motivasinya kamu, bukan hanya sekedar kamu itu julitan gitu ya. Bukan hanya sekedar kamu tuh kayak kepoan lah gitu ya, usil, enggak kayak gitu. Tapi kamu melihat kesuksesan orang dan kamu pun men-challenge dirinya kamu, aku harus sesukses mereka dan bahkan kalau bisa tuh lebih sukses dari mereka. Nah di situ, karena kamu ini punya mimpi-mimpi yang besar. Nah gitu ya. Dan kemudian kalian itu tadi mari katakan satset gitu ya, gerak cepat di sini, spontan, aktif juga orangnya. Kamu paling males, kamu paling nggak suka tuh kalau misalnya males-malesan. Kamu nggak suka. Ada aja aktivitas-aktivitas yang akan kamu lakukan. Minimal ya ngerumput kayak gitu ya. Jadi sangat jarang sekali orang bisa ngelihat kamu tuh leye-leye, megang-megang handphone kayak gitu ya sepanjang hari gitu. Enggak. Paling nggak kamu tuh baca-baca buku. Kalaupun kamu pegang handphone, biasanya kamu tuh baca-baca artikel-artikel yang memang mencerdaskan kamu. Karena modalnya kamu juga salah satu adalah pikirannya kamu gitu ya. Makanya banyak di antara kalian yang haus akan informasi-informasi. Nah gitu. Dan kamu itu berbicara tuh nggak sembarangan. Kamu berbicara tuh sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, jadi ada di situ kejujuran. Dan orang pun kalau ngomong sama kamu, kalau yang katanya, kira-kira, andai-andai, nampaknya kalian agak kurang suka yang kayak gituan ya. Maunya kamu tuh kalau ngomong tuh ya yang bener-bener aja gitu. Jangan yang kata si anu, kata si itu, kamu paling nggak mau. Mana buktinya, mana faktanya. Nah kayak gitu ya. Kamu juga ini karismanya kamu tuh tinggi banget. Kalian ini kayaknya terlahir ini sebagai pemimpin gitu ya. Jadi nampaknya mari tidak mungkin kalian itu dalam hidup ini jadi bawahan ya, tanda kutip ya. Tapi kalian akan dipercayai untuk menempati posisi-posisi yang baik. Entah itu di tempat kerjanya kamu gitu ya, atau jika kamu itu pebisnis, orang akan menghitung ya bahwa kamu tuh masuk dalam jajaran orang-orang yang memang mumpuni di sana ya, bisnis besar kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang butuh sesuatu itu kepikirannya oh kesana aja gitu, sama si anu aja gitu ya, kualitas barangnya dia tuh bagus-bagus gitu. Dan kemudian tokonya rame, bisnisnya bisnis terpercaya. Nah kira-kira kayak gitu. Ya jadi ada jiwa kepemimpinan yang sangat kuat di kalian. Jadi daripada jadi orang suruhan, ini lebih besar citranya kalian itu justru sebagai seseorang yang mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, dan kalian ini bisa menuntaskan persoalan itu yang sulit untuk orang tuntaskan. Nah kayak gitu ya. Karena kalian ini nggak banyak excuse-nya, kalian nggak banyak alasannya. Justru kalau dikasih kalian sebuah tanggung jawab,
di situ kalian kayaknya seneng banget. Nah gitu, karena ada kesempatan untuk kalian itu mengaktualisasikan dan memperlihatkan dirinya kalian. Tapi bukan berarti kalau kalian ini haus akan pengakuan, enggak juga. Nah gitu, kamu tahu kamu punya potensi. Nah tentu potensinya kamu ini ingin kamu letakkan kepada sesuatu yang berarti dong. Ya, menjadikan dirimu berarti. Nah kayak gitu. Ya. Nah, dan juga kalau kamu ini mungkin orang-orang akan melihat kamu tuh tegas banget, makanya cocok kamu jadi pemimpin. Kamu nggak mencela-mencela di situ. Dan gini, kamu pemimpin, tapi sekaligus kamu tuh leader. Kamu nggak yang hanya banyak bacot gitu ya. Kamu nggak hanya ngomong perintah, gini, enggak. Tapi kamu juga yang kayak terjun langsung. Nah gitu. Jadi ini bisa kayak bawahan-bawahannya kamu, rekan-rekan kerjanya kamu, bisa yang kayak deket sama kamu gitu ya. Kalau mereka itu orang-orang yang berpotensi, ya, yang berkredibilitas, tentu bisa deket sama kamu. Tapi kalau ya gaya-gaya kacung-kacung kayak gitu, mungkin agak mikir-mikir kalau deket sama kamu. Soalnya nanti kamu tuh bisa yang kayak tahu banget ini kualitas orangnya kayak gimana, dan kamu tuh berani untuk ngomong, kamu tuh kinerjanya kayak gini loh, kamu tuh kepribadian orangnya kayak gini loh, itu nggak boleh ya, itu nggak baik ya, kamu harus gini. Nah nanti kamu kayak gitu sama orang. Makanya yang deket sama kamu ini mari rasa ya bukan orang sembarang. Kalau punya motif-motif hanya aja semanfaat ke kamu lah gitu ya, atau mungkin pansos sama kamu, itu mari rasa kamu akan segera kick mereka gitu. Kalau pansos tapi untuk kebaikan bagi mereka gitu ya, mereka pansos sama kamu tapi mereka juga punya kualitas diri, ya mungkin kamu juga akan lebih mensupport mereka. Nah gitu, karena kamu ini motivator juga orangnya ya, leader tadi, memotivasi orang-orang gitu. Kamu nunjukin dulu, nah bisa kok dilakukan seperti ini karena kamu yang duluan terjun melakukan itu. Jadi ibaratnya saran, pendapat dari kamu itu sudah lewat uji cobanya kamu gitu ya, bukan hanya sekedar buku ya, kamu pernah baca buku gitu, bukan hanya sekedar itu, tapi mungkin kamu baca buku, kayak gini toh caranya, kamu praktekin dulu. Setelah kamu praktekin, nah baru itu kamu sampein ke orang. Jadi kamu nih orang-orangnya tuh yang learning by doing gitu ya. Jadi tidak cukup, memang beberapa di antara kalian seneng nih baca-baca buku tadi seperti Mari katakan ya, dapat informasi secara teoritis, tapi tidak cukup hanya sampai di tahu ilmu, tapi kalian ngelakonin ilmu itu. Jadi ibaratnya ilmu dan kalian itu telah menyatu. Nah, ini agak dalam ya. Mari setiap baca selalu kayak yang serius banget gitu ya. Kok kayaknya nggak ada santai-santainya gitu ya. Iya, soalnya gimana ya, orang-orang yang mari tarik energinya ini memang ya punya strong energy lah piye gitu ya. Kayak gimana, nggak mungkin mari ya kayak bilang bahwa King of Swords ini orang manja gitu ya, nggak mungkin lah, orang memang nggak manja kok gitu ya. Ya orangnya di sini independen kok, orangnya tegas gitu ya. Jadi kan nggak mungkin ya. Sorry, kalian yang datang kemari nih yang kayaknya ini bikin mereka ngerasa mari harus ngomong juga respect terhadap kalian, nggak yang hanya ketawa-ketawa aja gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalian itu orangnya beberapa nih paling nggak sabar kalau disuruh tuh nunggu. Maunya ada sesuatu itu langsung kerja, langsung dilakukan gitu. Nggak ada poin-poin sama kalian gitu ya. Kalau misalnya mau lakukan sesuatu, nggak ada entar dah, nanti aja lah gitu, enggak gitu. Ada ide, langsung action, sat energinya kalian. Action, ini berbicara tentang action terus menerus gitu ya. Apa yang diucapkan bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk perbuatan. Nah itu kalian. Jadi di sini tidak kontradiktif kalian ya. Ngomongnya kayak gimana, ngelakunya kayak gimana, itu tidak kontradiktif gitu. Jadi seiring sejalan bibirmu sama anggota tubuhmu yang lain, pikiranmu dan segala macam itu nampaknya berselaras. Nah kayak gitu.
Ya, berselaras. Iya, memang beberapa di antara kalian mungkin banyak ngomongnya ya, banyak ngomong. Maksudnya itu karena kalian orang itu komunikatif. Paling nggak bisa itu kalau disuruh diam gitu. Karena ada aja ide-ide, ada aja bahan pemikirannya kalian. Jadi tuh kayak yang pengen langsung dianugerahkan juga untuk orang-orang. Nah, di situ. Tapi ya itu tadi, kamu sembari ngomong, sembari juga kamu tuh ngelakukan gitu. Nah di sana ya. Jadi action ya, kamu tuh orangnya action banget di situ. Nah, beberapa di antara kalian orang tuh ya agak takut ya deket sama kalian seperti Mari sampaikan. Karena vibrasinya kalian itu udah kayak bikin orang tuh harus nunduk sama kalian gitu. Secara otomatis di situ ada tinggi marwahnya ya, itu bahasa apanya ya, Islam ya, marwah kok nggak salahnya Mari. Ada harga diri di situ yang sangat tinggi. Nah gitu ya. Nah kalian ini memang cenderung kayak suka ngelibas orang. Maksudnya suka ngelibas orang kalau misalnya nggak cocok, kamu tuh nggak yang kayak poin-poin orang ya, ini nggak benar ini, yang kamu lakukan ini salah ini. Nah gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian ini juga orangnya tuh yang kayak lu jual gua beli. Nah gitu. Lu jual gua beli berkali-kali lipat. Nah di sana. Karena tadi kalian itu pengen tuh selalu kayak ngebuktiin siapa dirinya kalian yang sesungguh-sungguhnya. Nah tujuannya kalian adalah punya kehidupan tuh yang stabil banget. Gitu. Dan kalian ini memang terkadang orangnya mau berubah-ubah, tapi terkadang ya, cuman nanti semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, tambah pemahaman, baru nanti di situ kalian tetap pendirian. Kalau sekarang tuh masih mau berubah-ubah gitu, karena kalian itu tidak hanya melihat dari sisi hitam dan putih gitu ya. Iya, kalau usia muda masih hitam dan putih, masih ada dualitas ketika kalian masih muda. Makanya di situ orang nampak bisa kalian tuh agak berubah-ubah. Tapi nanti kalau semakin tua, kalian itu sudah non-dual gitu ya. Kalian sudah bisa kayak ngelihat bahwa segala sesuatunya itu dari sisi ketinggian gitu. Jadi jalan pikirannya kamu itu nanti bisa kayak yang agak lain ya dari jalan pemikiran rata-rata orang. Makanya nanti orang-orang tuh banyak ya datang ke kamu untuk nanya pendapatnya kamu. Untuk tahu sisi pandang dari sebuah keadaan. Gitu. Karena kalian itu nanti dipercaya orang sebagai penasehat yang baik. Lah orang kalian apa yang kalian omongin sudah teruji coba kok ya, udah kalian uji coba kok. Makanya orang tuh yakin banget ketika datang sama kamu itu pasti akan ada solusinya. Pasti akan ada solusinya gitu ya. Dan kamu tuh pasti mau bantuin orang-orang. Nah kamu bertanggung jawab itu sangat tinggi. Jadi kalian itu sangat bisa diandalkan. Nah gitu ya, charming banget, menarik banget, menarik gitu. Dari looknya aja ya, penampilannya kamu aja, ini orang udah kayak kesengsem sama kamu. Apalagi ngelihat tingkah lakunya kamu. Nah gitu. Lebih banyak kamu tuh ceritanya ingin memberi ya. Kamu lebih banyak ingin memberi sama seseorang. Tapi kamu memberi ke seseorang itu dengan respect. Bukan hanya sekedar misalnya, oh aku iba, aku kasihan. Enggak gitu. Jadi kalau iba dan kasihan ngelihat orang lain itu kan bisa di situ masuk ego bahwa oh kamu lebih rendah dari aku. Itu kan kadang-kadang kalau iba ya. Nah tapi kalian tuh enggak. Kalian tuh mau ngasih sama seseorang itu karena kalian memang punya integritas dan kalian ngelihat bahwa orang yang dikasih itu layak untuk mendapatkan sesuatu dari kalian. Jadi kalian di sini melihat tentang kelayakan. Nah gitu. Bukannya kalian itu kayaknya nggak pakai hati. Hanya ngelihat aja, oh ini yang paling tepat untuk ditolong, ini yang paling tepat untuk dibantu.
karena kalian menolong dan membantu mereka, karena ada sesuatu di dalam dirinya mereka yang kalian lihat itu punya sebuah itikat tuh yang baik. Nah gitu ya. Dan kemudian kalian ini orangnya pasti populer nih, pasti terkenal gitu, karena kesuksesan kalian, karena gebrakan kalian, karena kalian ini visioner. Orang belum mikir, kalian udah mikir gitu ya. Nah jadi kalian tuh populer karena banyak hal yang bisa diandalkan dari kalian, karena banyak hal-hal positif yang bisa tuh dilihat dari kalian. Ini energinya energi king loh ya, energi atau vibrasi atau aura-aura ya raja gitu, atau ratu di sana. Nah gitu ya. Dan ini kalian mungkin dalam hidup itu beberapa perjuangannya lumayan kuat, tapi apapun yang kalian lakukan itu nggak akan mengkhianati ya, hasil tuh nggak akan mengkhianati apa yang kalian lakukan gitu ya. Dan karena gini, kalian itu kalau udah mau sesuatu, kalian akan kejar. Kalian tuh hidupnya tuh punya target, kalian punya goal-goal tertentu gitu ya. Jadi bukan yang kayak hanya cerita mudah-mudahan atau semoga, nggak hanya cerita kayak gitu aja kalian, tapi kalian ketika berdoa mudah-mudahan ya Tuhan, semoga ya Tuhan, tapi ini sambil gerak, sambil jalan. Nah gitu. Jadi bagaimana mungkin ya, sudah doanya dipanjatkan, vibrasinya diselaraskan, tindakan pun diselaraskan dengan keinginan. Ya makanya apa yang kalian mau itu dapat gitu. Walaupun untuk beberapa butuh waktu yang agak panjang di situ ya, untuk beberapa, tapi ujung-ujungnya ya dapat di situ. Nah ini beberapa karena sikap kalian yang tegas ya, ini bisa kayak kalian itu tanpa sadar bisa kayak narik orang-orang berkonflik dengan kalian, tapi yang iyanya kalian tuh nggak takut. Nah gitu ya, ada aja yang salah ya dari kamu dilihat oleh orang gitu. Karena kamu tuh ya selalu tampil dan selalu jadi sorotan. Ya, tadi mari katakan hidup ini dualitas. Sebagian orang akan melihat sisi baiknya kamu dan sebagian lagi akan lihat sisi buruknya kamu. Nah gitu. Jadi nanti orang-orang yang banyak nyari-nyari ya kekeliruannya kamu, kesalahannya kamu. Nah itu mari lihat minimal ada 3 orang ya sepanjang kehidupannya kamu. Minimal ada 3 orang. Nah gitu ya, ada kayak konflik yang lumayan kenceng ya, yang akan kamu hadapi dalam hidupnya kamu, yang berseberangan dengan orang lain, karena kamu nunjukin ketegasan dirinya kamu gitu. Karena kamu ini nggak suka yang kayak main belakang gitu ya, bisik-bisik belakang, gosip-gosip tuh kamu tuh paling nggak suka banget. Makanya ketika ada orang lakukan sesuatu sama kamu tuh bisa langsung frontal, hey, apa maksudnya kamu gitu. Makanya mari katakan, tanpa kamu sadari bisa kamu kayak menarik konflik gitu. Jadi kamu tuh nggak yang ya udahlah aku sabar aja lah gitu. Nggak kayak gitu kamu. Nggak ada cerita kesabaran dalam pembiaran sesuatu hal yang nggak benar. Nah di situ ya, kamu komunikasinya tuh bagus banget. Jadi ketika kamu tuh ngomong, orang bisa yang kayak terpaku, terpana sama kamu gitu. Jadi kamu ngomong berjam-jam, baratnya gitu ya. Orang tuh kayak betah aja denger kamu ngomong gitu. Itu ya. Karena kamu tuh ngomong berdasarkan pengalamannya kamu gitu. Real, tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Jadi nggak muter-muter gitu ya. Makanya orang kayak yang, wah banyak pengalamannya nih kamu cerita, wah ya. Orang takjub, makanya betah dengar kamu tuh berlama-lama. Kok kayaknya ketika hangout minus kamu itu nampaknya bisa yang kayak membosankan ya teman-teman itu hangout. Tapi kalau hangout
ada dirimu, itu suasana tuh jadi rame gitu. Ada aja yang mau dilakukan, ada aja yang mau diceritain. Nah gitu, jadi kamu tuh kayak pandai banget menghidupkan suasana. Jadi nggak ada cerita kayak yang krik 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 basi kayak gitu ya sama kamu. Krik krik jangkrik gitu ya, yang kayak ngomong apa ya. Jadi kayak nggak ada yang cerita canggung ya, ketika kamu tuh hadir dalam sebuah forum gitu. Percakapan berdua aja dengan kamu itu nampaknya mudah nyambungnya gitu ya, atau kamu dengan pandainya membuka topik-topik itu tuh yang menarik banget. Nah kayak gitu, dan apa yang kamu sampaikan itu hampir-hampir tidak bisa terbantahkan ya, karena kamu tuh sesuai dengan kebenaran yang mau kamu omongin. Kamu tuh juga orangnya kalau untuk pekerjaan tuh kayak teliti banget ya. Kamu orangnya tuh kayak observer, kamu juga pemantau yang baik gitu. Jadi beberapa di antara kalian itu paham hal-hal yang detail. Jadi kalian bisa tadi ya observer, watcher gitu ya. Kalian pemerhati gitu maksudnya Mari. Kalian pemerhati apapun itu. Tapi terutama ini tentang dunia formal ya. Iya. Kalian ini orang-orangnya apa? Pro ya, kalau itu profesional. Nah, kalau orangnya profesional, karena tadi kalian itu mengamati segala sesuatunya, cari tahu segala sesuatunya, gitu. Jadi makanya kalian tuh ini banyak nanti tuh bekerja di urusan-urusan profesional. Nah, gitu ya, di urusan-urusan tuh yang kayak spesialisasi. Nah, gitu. Jadi pekerjaan kalian itu cenderung tuh tidak yang random gimana-gimana gitu ya. Tapi kalian punya satu bidang tertentu itu yang kalian mastering di situ. Kalian master di sana. Nah gitu, ilmunya kamu mastering gitu. Ya. Nah, kamu tipe pengamat tadi. Jadi kamu itu bisa kayak menilai orang itu dengan cenderung tepat. Gitu ya, karena kamu memperhatikan tuh gerak-gerik orang gitu ya, body language-nya orang, cara orang ngomong. Jadi kamu tahu ini orang ngomong bener atau ngomong pura-pura bener. Kamu paham banget di situ gitu ya. Jadi ada sesuatu yang lain yang keliru, itu cepet kamu bisa temukan. Jadi tidak ada persoalan dalam hidup kalian itu akhirnya tuh yang berlarut-larut. Nggak tahu-tahu udah oleng gitu. Nampaknya Mari enggak ya. Karena kamu tuh peduli. Kamu peduli dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya kamu. Nah, kalau bidang pekerjaan kamu itu nggak bisa main-main sama kamu. Kamu bakal serius banget di situ menggarapnya. Tapi mungkin kalau di bidang persahabatan, pertemanan, iya kamu bisa santai, kamu bisa asik kayak gitu. Gitu ya. Karena kamu ini orangnya ngerti, tidak selalu tegang gitu ya. Ada saatnya kamu tuh bercanda gitu. Ada saatnya, jadi kamu tuh tahu, oh ini saatnya berteman, bersahabat, santai gitu ya. Tapi kamu juga ngerti, oh ini saatnya aku tuh harus serius, aku harus fokus, aku harus tegas. Nah gitu. Jadi yang nggak selalu kamu tuh segen lah, ya udahlah, nggak usah lah. Aduh, aku nggak enak hati. Oh, kalian nggak yang kayak gitu. Kalian tahu di mana kapan saatnya harus pakai cerita emosi, kapan saatnya harus pakai logika, nalar, pemikiran. Ngerti kalian memilah-milah, memposisikan diri, menempatkan diri. Nah, kayak kita. Kalian dibuang kemanapun, ya, dibuang kemanapun, terdampar kemanapun, kalian tuh pasti bisa hidup. Karena kalian punya banyak knowledge, kalian punya banyak skill di sini, gitu. Ya, punya banyak skill. Nah, tapi itu tadi, ada satu dari banyaknya skill kalian ini yang kamu tuh mumpuni banget di situ. Nah, di sana ya. Makin lama makin tua, kehidupan kalian tuh akan semakin stabil.
Jadi ya beberapa mungkin ya tidak punya harta berlimpah gitu, tapi income yang terus-menerus tak putus-putus. Nah, kayak gitu ya beberapa. Jadi ini kalau soal keuangan, kalian itu mari lihat sepanjang hidupnya kalian tidak pernah kesulitan keuangan. Gitu. Karena kalian tipe pekerja. Gitu ya. Kalian akan temu aja dari mana tuh celah dapat uang. Gitu. Jadi soal kesejahteraan kehidupan beberapa tidak berlebihan, tetapi tentu saja beberapa itu akan bombastis ya, angka nominal di rekening kalian gitu. Tapi ya itu lagi balik-balik, itu semua hasil kerja kerasnya kalian. Nah kayak gitu ya, hasil kerja kerasnya kalian. Nah itu tadi, mudah-mudahan kalian kalau ngomong itu memang paham ya dan mengerti ya, bahwa kadang-kadang memang agak tajam kalian ngomongnya, agak tajam gitu, bisa bikin orang sakit hati. Tapi kalian nanti suatu saat akan bilang apa alasan kalian ngomong seperti itu, berlaku seperti itu, karena kalian melihat ada yang nggak betul di sana. Nah itu ya, pemikir kritis, pemikir cepat, analitis, akurat ya, akurat. Kalian ini akurat orangnya, gitu. Mau tuh kalau bisa tuh yang dilakukan tuh mendekati kesempurnaan. Jadi totalitas. Nah, totalitas, integritas. Nah, di situ. Dan kalian itu gini, kalian sukses di satu bidang ini, kalian bisa nanti sukses lagi di bidang yang lain. Kalian bergerak terus ini soalnya. Jadi bukan yang kayak kamu sukses di sini, ah udahlah aku di sini-sini aja lah udah. Oh enggak. Gitu. Oh udah sukses di sini, challenge lagi diri, tantang lagi diri. Bagaimana kalau ini dibesarkan? Bagaimana kalau ini dibuka bisnis yang baru? Nah, kira-kira kayak gitu. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang baru? Nah, di sana. Ya, dan dari energi yang seperti ini, orang-orang yang bisa kalian tarik itu ya orang-orang juga yang punya kualitas tinggi, setidaknya mau belajar, tidak berpuas diri hanya di kondisi itu-itu aja, seperti kondisi yang apa adanya. Ya. Jadi tidak. Kalian akan tarik orang-orang tuh yang ada pergerakan-pergerakan nyata tuh dalam hidupnya mereka. Karena kamu tuh nggak segan-segan jadi penasehat kayak gitu ya. Kamu nggak segan-segan tuh kayak bantuin orang gitu. Orang santun sama kalian, orang respect sama kalian. Nah gitu. Ceria bawaannya ya, kalau untuk dalam persahabatan, pergaulan, keluarga, karena orangnya ceria, friendly gitu ya, di luar pekerjaan ya tentu saja di sini gitu. Kalian friendly, kalian tuh orangnya bersahabat banget. Nah gitu. Tapi kalau kerja, karyawanmu ya harus bekerja dengan baik kamu bikin. Jangan karena kamu dekat sama mereka, lantas mereka bisa berbuat sekena-kenanya gitu ya. Oh kamu paling tidak cocok kayak gitu. Nah gitu ya. Kamu bersahabat, kamu lucu orangnya. Mungkin awal-awal orang akan ngeri ngelihat kamu gitu ya. Vibrasi kamu tinggi banget, kuat banget ya citra dirinya kamu. Tapi kalau begitu orang intens dengan kamu, orang baru tahu, walah lucu banget, ih baik banget gitu. Oh asik banget gitu ya. Oh orangnya ternyata santai banget gitu. Nah jadi kamu bisa kayak dua orang yang berbeda. Ketika pakai baju jas, kemeja, sepatu pantofel gitu ya, atau uniform pekerjaan, kamu tegas di situ, kaku gitu ya. Tapi ketika kamu pakai kaos oblong, celana potong, dasteran, nah kamu berubah menjadi ya seseorang yang bersosialisasi dengan baik, yang kayak gitu. Nah di sana, terutama ini kalian apa ya? Kalau segi fisik tuh kayak kalian tuh sehat banget gitu, pikiran tuh sehat gitu ya. Apalagi makin tua nanti kalian tahu yang mana yang harus jadi bahan pikiran kalian, yang mana yang harus dibuang gitu, yang mana yang hanya ngabisin energinya kamu. Makanya mari katakan sehat mental, sehat fisik.
Nah itu. Ngelihat casingnya kamu aja, cara kamu berpenampilan, berpakaian, ya, bermakeup, menata rambutnya kamu, itu udah bikin orang tuh kayak terkesima sama kamu. Nah, gitu ya. Bisa beberapa di antara kalian tuh penampilannya agak berlebih-lebihan. Cuman itu kayak yang tidak norak gitu loh. Tidak norak gitu ya. Kalian bisa aja pakai gelang tuh sampai 5 lapis gitu ya. Atau kamu cowok bisa aja tuh yang kayak pakai baju Hawaiian ya, warna-warni di situ. Mungkin kalau orang lain pakai penampilan seperti itu kelihatan kampungan atau norak. Tapi kalau di kalian kok kayaknya itu pantas aja. Nah gitu. Ya. Jadi ada kayak kekhasan kalian di sini. Dalam penampilan itu khas banget. Gitu. Khas banget. Ada kayak tampilan beda dari rata-rata orang. Karena kalian nggak mau jadi orang rata-rata memang kalau mari lihat di sini. Gitu ya. Kalian mau jadi ya yang baik di antara yang terbaik. Nggak mau yang kayak orang-orang umum gitu ya. Beberapa di antara kalian tuh nggak suka yang kayak fashion sejuta umat gitu. Nggak mau kalian. Kalian akan memberikan sentuhan pribadinya kalian. Kalaupun harus pakai baju uniform yang seragam, tapi ada aja tambahan perintilan yang bikin kamu tuh punya nilai tambah di situ. Beda jadinya. Selalu beda. Nah gitu. Jadi kamu tuh kayak susah banget untuk tidak di notice orang. Kamu masuk ruangan nih banyak orang nih. Tapi kamu dalam ruangan itu kayak yang lain banget gitu loh. Jadi kayak mudah menemukan kamu di antara keramaian. Karena ini kalian bisa kayak yang bersinar sendiri gitu ya. Di mana ada kerumunan, berarti di situ dia tuh. Nah, kira-kira gitu. Nah, gitu ya. Energi, aktif, bersemangat dalam hidup, optimis. Itu. Tidak mudah menyerah. Selalu bergerak, kreatif, ideologis, visioner. Nah itu kalian, gitu. Ya jadi ini enak banget, dekat sama kalian tuh enak banget, gitu ya. Bersahabat seperti Mari katakan, tetapi juga bukan karena bersahabat dengan kamu, lantas orang bisa ini ya. Ini dalam persahabatan kalian tuh agak lain lah sedikit gitu. Ya, agak lain sedikit dalam persahabatan. Nah, di sana. Jadi kalian itu akan masuk dalam circle orang-orang ya seperti Mari katakan ya, circle orang-orang tuh yang memang berkualitas di situ ya, bukan circle sembarang-sembarang. Kalian bisa terkenal, semua orang bisa kenal kalian. Tapi yang masuk dalam ring terdekat dalam hidupnya kamu, circle terdekat dalam hidupnya kamu, itu secara otomatis itu nanti akan tereliminasi. Jadi mereka yang berkualitas saja yang bisa deket banget sama kamu. Bukannya kamu tidak bersahabat, kamu bersahabat. Orang pengen deket sama kamu, berteman sama kamu gitu. Tapi akhirnya akan tereliminasi sendiri karena melihat bahwa apa sih tampilannya mereka gitu ya, apa sih kualitas dalam diri mereka. Jika itu di bawah rata-rata, maka itu akan secara otomatis tercampakkan dan terbuang dari circle hidupnya kamu. Sorry ya, kalau kalian kayak ngerasa ada berisik, ini kebetulan tetangganya Mari lagi membangun rumah ya, puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare, ya berkemampuan untuk bangun rumahnya mereka gitu. Ya, sorry kalau kalian kayak ngerasa berisik ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat orang-orang seperti apa yang kalian tarik dalam hidupnya kalian. Oke. Ya, orang-orang yang udah pasti tuh harus bekerja keras gitu ya. Tetapi juga ini nanti orang-orang banyak belajar dari kalian gitu. Nah, jadi dalam hidupnya kalian itu bukan kalian yang mengejar kesempatan ya, bukan kalian yang mengejar seseorang, mengejar peluang, tetapi kok kayaknya peluang yang mengejar-ngejar kamu ya. Orang yang nampaknya tuh ngejar-ngejar kamu. Orang yang nampaknya tuh kayak berusaha untuk hadir dalam hidupnya kamu. Nah itu ya,
Karena mereka kayak yang semangat banget kalau ketemu sama kamu tuh semangat gitu. Jadi momen-momen untuk bertemu sama kamu itu momen-momen yang ngangenin. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, tentu saja gitu ya. Orang-orang tuh yang kayak terbuka, nggak bisa yang picik-picik kayak gitu ya ke kamu tuh, kayaknya nggak banget lah gitu. Mungkin kamu kenal beberapa orang yang picik, yang licik, atau yang sempit tentang kehidupannya, tapi terbuang sendiri seperti Mari katakan. Hanya orang-orang yang kayak harus punya keberanian gitu ya, harus punya harga diri yang tinggi gitu. Oh, bukan harga diri, kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepercayaan diri yang tinggi tuh yang bisa datang mendekat sama kamu. Karena iya, kamu tadi ya rasa percaya diri kamu tuh tinggi banget di situ. Karena kalian tahu potensi-potensi dirinya kalian. Orang nanti yang banyak tergila-gila sama kalian. Secret admirer lah, pengagum rahasia kayak gitu ya. Itu banyak pengagum rahasianya kalian. Nah, di sana banyak banget gitu. Jadi orang-orang yang kayaknya itu yang kamu tarik ya, itu yang nampaknya orang-orang yang kayak mau menikmati hidup gini. Karena gini ya, banyak orang-orang tuh kan yang pesimis banget gitu ya tentang kehidupan. Jadi cara pikirnya tuh hidup tuh isinya hanya kepedihan, hanya kesedihan gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh nggak masuk akal sama kalian gitu ya. Kalaupun mereka yang datang ke kamu itu bawaannya pertama tuh kesedihan dan kepedihan, tapi nanti secara otomatis tuh kayak bisa kamu gembleng gitu loh. Kamu jadi motivator yang baik bagi dirinya mereka. Jadi orang-orang yang mau perubahan itu yang bisa datang sama kamu. Nah, dan ini kalian walaupun wanita, kalian bisa kayak narik orang-orang tuh yang usianya di bawah kalian. Nah, gitu. Banyak narik orang-orang yang kayak pengalamannya tuh lebih sedikit dari kalian gitu ya. Kedewasaannya pun lebih rendah dari kalian gitu. Orang-orang yang sedang belajar itu maksudnya Mari. Ya, orang-orang yang sedang belajar. Itu yang kamu tarik di sini. Gitu. Dan orang gampang tergila-gila sama kalian. Karena pesona tentu saja ya, karena pesona kamu. Gitu. Orang ini bisa kayak berlaku nekat tuh. Untuk deket sama kalian itu mau kayak melakukan hal-hal yang katakanlah di situ konyol gitu ya. Itu yang kalian tarik-tarik gini. Walaupun bukan sengaja gitu loh. Bukan dengan niatannya kalian narik orang-orang untuk tergila-gila sama kalian. Bawaan lahirnya udah kayak gitu loh. Ya, vibrasinya kalian. Nah, di situ. Jadi kalau udah hadir dalam hidupnya kamu, itu susah banget ya untuk lepas gitu. Kalaupun mereka lepas dari kamu, itu mereka telah lepas setelah mereka itu udah jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sana. Jadi nggak ada yang lepas dari kamu itu kondisinya down. Lepas dari kamu itu mungkin agak sulit menerima kelepasan dari kamu, tapi habis dari situ mereka tuh jadi pribadi yang nanjak gitu ya energinya. Jadi pribadi tuh yang lebih baik lagi. Gitu. Bersenang-senang ya, orang yang mau bersenang-senang, menikmati apa adanya kehidupan, memberikan sentuhan-sentuhan baik dalam kehidupan. Orang-orang yang energik, orang-orang yang bersemangat. Nah, itu yang kamu tarik. Orang-orang yang dalam semangat ini, spontan ini, tapi juga di situ penuh kehati-hatian. Nah, di sana ya. Jadi orang yang ingin menjadi lebih baik, itu yang kalian tarik. Itu yang kalian hadirkan dalam kehidupannya kalian. Nah, gitu. Tapi itu tadi, kayaknya ini banyak nanti yang patah hati ya sama kamu. Tapi
ketika dalam patah hati, mereka juga kayak yang bersyukur gitu ya, bahwa pernah kenal kamu, bahwa pernah deket sama kamu, punya sesuatu relationship yang spesial, yang baik dengan kamu gitu. Jadi nanti orang tuh kayak banyak ya bikin kamu itu sebagai role model. Nah di situ, karena orang takjub gitu sama kamu. Jadi kamu dijadikan sebagai tolak ukur. Cara kamu berpakaian, berpenampilan, hal-hal yang ini aja, yang ringan-ringan. Berpakaian, berpenampilan, cara kamu bicara, itu dicontoh-contoh itu kalau mari lihat sama orang-orang ya. Dicontoh-contoh itu. Karena tadi kok kayaknya pantas aja apa yang kamu kenakan itu pantas aja. Bagaimana cara kamu bicara itu kayak menarik banget. Cobalah kamu denger-denger ya. Cara ngomongnya kamu atau bahasa-bahasanya kamu itu nanti diserap sama orang-orang. Nah, gitu. Karena orang respect tadi sama kamu. Gitu ya. Semua orang tuh kayak pengen punya eksistensi diri tuh yang kurang lebih tuh hampir sama dengan kamu. Bukan semua ya, tapi kebanyakan lah kita katakan ya. Kebanyakan. Nah, jadi orang-orang yang hadir dalam hidupnya kamu itu juga kayak ingin nunjukin ya sisi terbaiknya mereka. Tapi ini bisa nanti lama-lama orang tuh kayak posesif banget sama kamu. Gitu. Posesif sama kamu. Gitu. Ini bisa kayak ngerasa juga terintimidasi oleh kamu. Gitu. Tapi mereka tahu, misalnya kamu mengintimidasi seseorang, mereka tuh ngerti bahwa niatan kamu tuh sebenarnya niatan yang baik sama mereka, gitu ya. Jadi ini daripada konflik, orang-orang yang datang ke kamu tuh lebih banyak tuh dengan energi vibrasi cari nyaman sama kamu, cari kesempatan dari kamu, karena orang kamu ini orang yang kuat gitu ya, orang yang dapat diandalkan. Gitu. Makanya tidak heran yang mencari kenyamanan, yang mencari bantuan ya, ini bantuan. Cari bantuan datang sama kamu gitu. Lebih banyak di situ. Dalam hal seksual juga, ini sorry ya, ini pembacaannya mari mungkin 18 tahun ke atas. Dalam hal seksual juga kok kayaknya orang tuh kayak ngerasa dari kamu tuh ada kepuasan-kepuasan tertentu ya. Apalagi jika sudah ada sentuhan-sentuhan fisik di situ. Kamu dengan mudahnya bikin orang tuh kayak yang mau nempel aja sama kamu. Mungkin beberapa kalian tuh akan risih ya dengan orang-orang yang pengen deket ini sama kamu. Apalagi minta perhatian lebih ya dari kamu tuh, bisa kamu agak risih karena kondisinya kalau melihat kalian itu butuh untuk ruang privacy itu yang seluas-luasnya gitu ya. Nah, tapi itu tadi orang daya pesonanya kamu tinggi gitu ya. Makanya orang tuh kayak yang pengen deket datang aja sama kamu. Nah gitu, gimana tuh? Ya, ketika udah kenal kamu, orang tuh yang kayak penasaran sama kamu gitu. Jadi pengennya tuh kayak cepet aja gitu ya, punya keintiman, punya kedekatan tertentu dengan kamu. Lah kamu mudah bikin orang nyaman gitu ya. Kamu tidak ngegombal orang, tapi nyaman aja gitu loh. Piye tuh? Nah, di sana. Ya, tapi itu tadi, garangan pun kamu bisa tarik di sini, playboy, playgirl. Itu bisa kamu tarik karena orang ngelihat, wah, ini cocok nih jadi sugar daddy atau sugar mommy. Nah kayak gitu, tapi juga pembelajar ya, pembelajar pun banyak ini yang datang ke kalian, orang yang punya sesuatu ya, orang yang punya potensi-potensi sesuatu itu yang datang sama kalian. Jadi di sini kayak cenderung alih-alih memberi kepada dirimu, lebih banyak orang tuh pengen kalau kamu tuh yang memberi sama orang, minimal beri perhatian gitu ya, minimal kayak melemparkan sesuatu yang tidak dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk apalah dikatakan itu ya,
Kayak misalnya gini ya, disapa oleh kamu aja itu udah bahagia gitu. Bukan pun kamu kayak ngasih sesuatu gitu ya, bentuk barang gitu. Enggak. Tapi bisa dinotis oleh kamu, itu orang tuh udah kayak yang seneng gitu. Jadi orang kayak kepingin kalau kamu tuh ngerti bahwa ada dia gitu, ada seseorang yang bernama si Anu. Nah itu, jadi kayak orang akan haus pengakuan. Orang butuh pengakuan gitu ya dari kamu. Orang butuh kalau kamu tuh memuji seseorang. Nah gitu. Karena dipuji sama orang yang berkualitas itu kan bahagia ya. Itu nggak main-main ya. Ada kebanggaan tertentu. Nah di situ. Gitu ya. Pertama-tama orang akan tergila-gila sama kamu. Tapi nanti makin lama makin dalam ya perasaan orang ke kamu. Bukan hanya kayak ketergila-gilaan melihat bentuk fisiknya kamu ya, tetapi juga apa yang ada di jiwanya kamu. Orang di sini bisa kayak yang takut-takut ya, salah di hadapan kamu itu. Nah, takut-takut salah. Jadi ini ya mantan-mantannya kamu saya rasa tuh agak sulit ini move on dari kalian. Nah gitu ya, agak sulit move on dari kalian, mantan-mantan. Tubuh bisa aja udah di mana-mana, beberapa bahkan bisa yang duluan ninggalin kalian. Tapi orang-orang yang duluan ninggalin kalian itu bisa karena mereka tuh ngelihat bahwa mereka tuh kurang layak sama kamu. Nah justru di situ tuh ya, kamu bisa kayak berhak mendapatkan seseorang tuh yang lebih baik daripada mereka. Nah di situ. Jadi kalau Mari rasa daripada kamu menopang hidup orang yang lebih bersandar sama kamu. Powernya kamu tuh loh tinggi banget gitu ya. Tinggi banget di situ. Dan daripada memutuskan orang, mungkin orang yang lebih banyak pergi ya dari kamu dengan kekecewaan, dengan patah hati gitu. Tapi jarang ini, kalau patah hati jarang ini ya, kamu nyakitin orang secara batin tuh jarang. Kecuali kalau orang tuh kayak punya ego yang kuat ya, untuk memiliki kamu, untuk mendapatkan kamu, baru dia patah hati. Tapi orang itu kayak yang putus dari kamu atau pisah dari kamu, pecah kongsi dari kamu, itu setelah mereka mau nggak mau gini, itu mereka pergi dari kamu tuh, tapi mereka pergi tuh bukan hanya membawa kenangan yang buruk ya tentang kamu. Banyak hal segerobak penuh hal-hal yang mereka syukuri ternyata bisa kenal sama kamu tadi. Nah, di situ ya. Jadi orang-orang yang mencari pleasure, apa sih dibilang ya? Orang-orang mencari kepuasan tentang kehidupan, pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas, sikap gagah, berani ya, itu yang kalian tarik dalam kehidupannya kalian. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Baik, itu aja dulu. Nah, sekarang Mari akan tarik ini camnya untuk melihat pembacaan ini paling Mari tujukan untuk siapa aja gitu ya. Nah, ini inisial dulu. Oke, baik. Ini ada inisial S, 1. Ada inisial O, obat. Ada inisial M, mewah. Ada inisial P, putih. Ada inisial E, enak. Ada inisial V, vitamin. Ada inisial W, wajah. Ada inisial F, faktor. Ada inisial Q, Korea. Ada inisial A, ajaib. Ada inisial D, dermawan. Nah, itu kamu dermawan ya. Tapi kedermawannya kamu tuh bukan ngasih ke sembarang-sembarang orang, tapi tadi ngasih ke orang-orang tuh yang memang layak untuk dibantu. Ada inisial U, udara. Ada inisial G, gelas. Ada R, ratu, raja ya.
Ada inisial I, ikan. Ada Z, Zain. Ada inisial Y. Apa ya? Y ya. Yanti gitu ya. Ada inisial H, harimau. Ada inisial C, cantik ya. Kemudian ada inisial L, lagu. Kemudian ada inisial K, kalimat. Dan itu aja ya untuk inisial. Sekarang ini ada zodiaknya ya. Scorpio di sana, Libra, ada Leo di situ, ada Aries, Aquarius, Cancer, Gemini, Pisces di sini, Virgo, Sagittarius, ada Aquarius, ada Taurus lagi di situ, Scorpio lagi, Leo lagi, Cancer lagi, Libra lagi, dan terakhir di sini ada energi dari Capricorn. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.